Pagi merangkak pelan di perumahan klaster yang tenang itu, menyelinap melalui celah gorden di kamar utama keluarga Wibisono. Kinanti Prameswari sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Tangannya bergerak lincah tanpa suara, menyiapkan kemeja biru laut dan celana bahan hitam milik suaminya, Danurdara Wibisono. Ia meletakkannya dengan rapi di atas kursi, memastikan tidak ada satupun kerutan yang mengganggu. Di sebelahnya, ia menyiapkan dasi dengan motif garis-garis samar yang serasi. Semua adalah bagian dari ritual paginya. Sebuah koreografi sunyi yang ia yakini sebagai pilar dari rumah tangga mereka yang tampak sempurna. Di dapur, aroma nasi goreng seafood yang menjadi kesukaan Danu sudah menguar, berpadu dengan wangi kopi hitam pekat yang baru diseduh. Kinanti bergerak seperti penari, memotong mentimun dan tomat dengan presisi, menata telur mata sapi di atas nasi, lalu menaburkan bawang goreng sebagai sentuhan akhir. Meja makan kecil di sudut dapur sudah tertata. Piring Danu, lengkap dengan segelas jus jeruk, dan piringnya sendiri yang lebih sederhana. Dari luar, siapapun yang melihat akan menyebut kehidupan mereka adalah sebuah potret kebahagiaan. Danurdara, seorang manajer yang karirnya sedang menanjak di sebuah perusahaan konsultan ternama. Kinanti, seorang istri yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendukung sang suami. Rumah mereka, sebuah unit 2 lantai yang cicilannya masih berjalan, selalu bersih dan tertata rapi. Pagi, suara serak Danu terdengar dari belakang. Ia berjalan menuju meja makan, sudah rapi dengan pakaian yang disiapkan Kinanti. Ia menarik kursi tanpa menoleh pada istrinya. Matanya langsung tertuju pada layar ponsel di tangannya. "Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap," jawab Kinanti lembut, meletakkan secangkir kopi di samping piring Danu. Danu hanya bergumam sebagai jawaban. Jarinya terus menggulir layar ponsel, membaca berita bisnis atau mungkin membalas email pagi. Kinanti duduk di seberangnya, mulai menyantap sarapannya dalam diam. Keheningan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Dulu, di awal pernikahan mereka, meja makan ini selalu ramai dengan celoteh dan tawa. Mereka akan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Danu yang ingin menjadi direktur sebelum usia 40, dan Kinanti yang bercita-cita membuka firma konsultannya sendiri, melanjutkan gairahnya di bidang analisis bisnis yang pernah ia tekuni hingga meraih gelar magister dari universitas di luar negeri. Tapi mimpi Kinanti perlahan terkikis oleh waktu dan permintaan. "Nanti saja ya, sayang. Tunggu aku mapan dulu," kata Danu dulu. Lalu berubah menjadi, "Kalau kamu kerja, nanti rumah siapa yang urus?" Hingga akhirnya menjadi, "Sudah enak di rumah, kan? Tidak perlu pusing-pusing mikirin target." Kinanti pun menyerah, menenggelamkan ijazah dan segala ambisinya di dasar lemari, menggantinya dengan buku-buku resep dan daftar belanjaan. Ia meyakinkan dirinya sendiri, ini adalah pengorbanan demi kebahagiaan keluarga. "Masakanmu rasanya sama terus ya?" celetuk Danu tiba-tiba, memecah hening. Ia menusuk udang di nasi gorengnya dengan garpu. "Coba deh sekali-sekali lihat resep baru di internet. Seperti Sania, rekan kerjaku. Dia sering bawa bekal ke kantor. Makanannya aneh-aneh tapi kelihatannya enak." Jantung Kinanti seperti diremas pelan. Sakit, tapi ia sudah terlalu terbiasa. Sania. Nama itu sudah beberapa kali disebut Danu dalam sebulan terakhir. Sania yang cerdas. Sania yang presentasinya memukau. Sania yang penampilannya selalu modis. Kinanti hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sudah terlatih untuk menyembunyikan luka. "Iya, Mas. Besok aku coba cari resep lain." "Bukan cuma soal resep, Kinan," lanjut Danu, kini meletakkan ponselnya dan menatap Kinanti. Tatapannya kritis, memindai penampilan istrinya dari atas ke bawah. Kinanti hanya mengenakan daster batik sederhana. Rambutnya diikat cepol seadanya. "Penampilanmu juga. Kamu di rumah terus. Bajunya itu-itu saja. Tidak bosan?" Lihat Sania. Dia sibuk di kantor tapi penampilannya selalu luar biasa. Itu menunjukkan profesionalitas. Kali ini, Kinanti tidak sanggup lagi tersenyum. Ia menunduk, mengaduk nasinya yang tiba-tiba terasa hambar. "Aku kan hanya di rumah, Mas. Untuk apa berdandan?" jawabnya pelan. "Justru itu. Biar aku juga semangat pulangnya kalau lihat istriku cantik dan segar," balas Danu. Nadanya terdengar seperti memberi nasihat,
Tetapi bagi Kinanti itu adalah sebuah tamparan. Seolah semua yang ia lakukan, bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi, tidak ada artinya karena ia hanya memakai daster. Danu sepertinya tidak menyadari perubahan raut wajah istrinya. Ia menghabiskan kopinya dalam sekali teguk lalu berdiri. Oh iya, minggu depan, hari Sabtu malam, aku mau adakan jamuan makan malam di rumah, katanya sambil merapikan dasinya di depan cermin besar di ruang makan. Kinanti mengangkat wajahnya. Makan malam? Sama siapa, Mas? Rekan-rekan kerjaku. Tim inti dan beberapa atasan, termasuk Pak Sadewa. Ini penting untuk proyek baruku. Aku mau kamu siapkan semuanya. Perintah Danu. Buat masakan yang paling enak. Jangan nasi goreng seperti ini. Buat yang lebih berkelas. Steak atau salmon panggang, misalnya. Siapkan juga hidangan pembuka dan penutup. Jangan sampai memalukan. Danu berbicara tanpa menatap Kinanti, seolah ia sedang memberi instruksi pada asistennya. Tata rumah serapi mungkin. Pakai taplak meja yang bagus. Pokoknya, buat semua orang terkesan dengan rumah kita, dengan jamuannya. Ada jeda sejenak. Kinanti ingin bertanya, lalu aku bagaimana? Tapi ia urung. Seakan bisa membaca pikirannya. Danu akhirnya menoleh. Dan kamu, katanya. Tolong nanti jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Cukup layani saja tamu-tamunya dengan baik. Aku tidak mau kamu salah bicara soal pekerjaan atau hal-hal lain yang tidak kamu mengerti. Hati Kinanti terasa seperti disiram air es. Jadi, perannya di acara penting suaminya hanyalah sebagai juru masak dan pelayan. Bukan sebagai nyonya rumah. Bukan sebagai istri yang mendampingi dengan bangga. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Lagi-lagi, ia mencoba memaklumi. Mungkin Mas Danu hanya gugup. Ini acara penting untuk karirnya. Baik, Mas. Akan aku siapkan semuanya. Jawab Kinanti dengan suara yang ia usahakan tetap stabil. Bagus. Danu tersenyum puas. Ia mengambil tas kerjanya, menyambar kunci mobil, dan berjalan ke pintu depan. Aku berangkat dulu. Jangan lupa, buat aku bangga, ya. Kinanti mengantarnya sampai ke teras. Ia mencium punggung tangan suaminya. Sebuah ritual lain yang terasa semakin hampa. Setelah mobil Danu menghilang di tikungan jalan, Kinanti masih berdiri termangu di depan pintu. Angin pagi meniup helai rambutnya yang terlepas dari ikatan. Rumah yang besar dan rapi ini tiba-tiba terasa begitu kosong dan dingin. Surga kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri, ternyata memiliki retakan-retakan tak terlihat yang semakin hari semakin menganga lebar. Dan ia merasa, dirinya perlahan-lahan jatuh ke dalam celah keretakan itu. Selama seminggu penuh, Kinanti mengubah rumahnya menjadi pusat komando persiapan acara. Ia membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, bahkan sudut-sudut yang jarang terjamah. Ia menata ulang perabotan di ruang tamu agar terasa lebih luas dan nyaman untuk menyambut tamu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, bukan untuk mengurus bisnis impiannya, melainkan untuk mencari resep hidangan ala restoran bintang 5. Daftar belanjaannya panjang dan rumit, penuh dengan bahan-bahan impor yang harganya menguras sebagian besar uang bulanan yang diberikan Danu. Tapi ia tidak peduli. Ini demi karir suaminya. Demi kebanggaan suaminya. Pada hari Sabtu itu, sejak pagi buta, dapur sudah seperti medan perang bagi Kinanti. Aroma panggangan salmon dengan saus lemon, harumnya sup krim jamur, dan manisnya kue lava coklat yang sedang dipanggang di oven, saling berlomba memenuhi udara. Tangannya cekatan mengolah bahan, menumis, memanggang, dan menata hidangan di piring-piring saji terbaik mereka. Pukul 6 sore, semua hidangan telah siap. Meja makan panjang sudah tertata dengan taplak putih bersih, peralatan makan perak yang mengilap, dan bunga lili segar di tengahnya. Rumah itu tampak sempurna, hangat, dan mengundang. Kinanti sendiri baru sempat mandi kilat dan berganti pakaian. Ia memilih gaun terusan sederhana berwarna krem, satu-satunya gaun pesta yang ia miliki. Rambutnya ia sanggul rapi, dan ia memoleskan sedikit bedak dan lipstik berwarna natural di wajahnya. Wajahnya terlihat lelah, ada lingkaran samar di bawah matanya, tetapi ia menutupinya dengan senyuman tulus. Ia siap menyambut tamu-tamu suaminya. Danu pulang setengah jam kemudian,
Sudah rapi dengan setelan jas mahal. Ia berkeliling rumah, memeriksa setiap detail dengan tatapan seorang inspektur. Lumayan, komentarnya singkat, tanpa sedikit pun pujian atas kerja keras Kinanti selama seminggu. Ingat pesanku tadi. Jangan banyak bicara. Kinanti hanya mengangguk. Hatinya yang tadi sempat berbunga melihat hasil kerjanya, kini kembali layu. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Kinanti menyambut mereka di pintu dengan senyum ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Kinanti, istri Danu. Sebagian besar tamu membalas dengan senyum sopan, memuji keindahan rumah dan aroma masakan yang lezat. Tapi Kinanti bisa merasakan tatapan menilai dari beberapa rekan kerja wanita Danu, yang penampilannya jauh lebih glamor darinya. Lalu datanglah Sania. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan pas, kontras dengan gaun krem Kinanti yang longgar dan sopan. Ia menyapa Danu dengan pelukan singkat yang terlalu akrab. "Danu, rumahmu hebat sekali. Aku tidak menyangka," katanya dengan suara manja. Matanya melirik sekilas ke arah Kinanti dengan tatapan meremehkan sebelum benar-benar mengabaikannya. Terakhir, datanglah Pak Sadewa, atasan senior Danu yang paling dihormati. Beliau adalah pria paruhbaya yang tenang dan berwibawa. "Selamat malam, Danu. Terima kasih undangannya." Sapanya ramah. Matanya kemudian beralih pada Kinanti. "Dan ini pasti Nyonya Wibisono. Senang bertemu dengan Anda. Rumah Anda sangat nyaman." "Terima kasih, Pak. Silakan masuk," jawab Kinanti, merasa sedikit lebih dihargai. Jamuan makan malam pun dimulai. Danu menjadi pusat perhatian, menceritakan berbagai kisah suksesnya di kantor dengan penuh semangat. Kinanti lebih banyak berdiam di dapur, memastikan semua hidangan keluar tepat waktu dan minuman para tamu selalu terisi. Ia hanya sesekali duduk di meja makan, tetapi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kali ia mencoba ikut dalam percakapan ringan, Danu akan memberinya tatapan tajam, seolah menyuruhnya diam. Puncak dari semua hidangan adalah salmon panggang saus lemon yang disajikan sebagai hidangan utama. Semua tamu memujinya. "Danu, ini luar biasa," kata salah seorang rekan kerjanya. "Kamu pesan catering dari mana? Aku harus tahu kontaknya." Danu tertawa bangga, seolah pujian itu ditujukan untuknya. Pak Sadewa, yang duduk di ujung meja, juga tampak sangat terkesan. Ia meletakkan garpu dan pisaunya sejenak, menatap ke sekeliling dengan tatapan mengapresiasi. Semuanya tertata dengan sangat baik malam ini. Hidangannya, suasananya, semuanya sempurna. "Ini semua yang siapkan siapa, Danu? Benar-benar luar biasa," puji Pak Sadewa dengan tulus. Semua mata kini tertuju pada Danu, menunggu jawabannya. Kinanti, yang baru saja kembali dari dapur membawa air minum tambahan, tersenyum kecil. Inilah momennya. Sedikit pengakuan atas kerja kerasnya di depan semua orang penting ini akan menebus semua rasa lelahnya. Ia melangkah mendekati meja, siap untuk menerima pujian itu bersama suaminya. Danu melihat istrinya mendekat. Ia tersenyum lebar, senyum yang paling angkuh dan merendahkan yang pernah Kinanti lihat. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar, ia menunjuk ke arah Kinanti dengan dagunya dan berkata, "Oh, ini Kinanti, bibi yang bantu-bantu di rumah. Rajin dia." Waktu seolah berhenti. Suara denting garpu yang tidak sengaja jatuh ke piring terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda. Udara yang tadinya hangat dan penuh tawa, kini terasa beku dan tajam. Kinanti merasa kakinya lemas, seolah lantai marmer di bawahnya berubah menjadi lumpur hisap. Kata-kata itu diucapkan oleh suaminya sendiri, di depan semua orang, terasa seperti belati yang menusuk tepat di jantungnya. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang bingung, dan dari sudut matanya, ia bisa melihat senyum kemenangan yang tipis di bibir Sania. Dunia Kinanti hancur berkeping-keping. Semua pengorbanannya, kerja kerasnya, cintanya, seolah diinjak-injak hingga tak berbentuk di depan altar kesombongan suaminya. Kepalanya berdengung. Ia ingin berteriak, menangis, melempar semua piring mahal itu ke wajah Danu. Tapi ia tidak melakukannya. Di tengah reruntuhan hatinya, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam.
Ia menarik napas dalam-dalam, menahan badai yang bergejolak di dalam dadanya. Ia menegakkan punggungnya. Keputusasaan yang tadinya hampir menenggelamkannya kini berubah menjadi sebuah tekad yang membara. Permainan ini, ia tidak akan membiarkan Danu memenangkannya dengan cara seperti ini. Kinanti mengangkat wajahnya, memasang senyum paling tenang dan paling sopan yang bisa ia kumpulkan. Ia menatap lurus ke arah Pak Sadewa, lalu ke seluruh tamu yang masih terpaku dalam keheningan yang canggung. Dengan suara yang jelas dan mantap, ia berkata, "Bapak dan Ibu, ada yang mau tambah minum? Atau mungkin ingin coba kue coklatnya? Baru saja matang dari oven." Sikapnya yang tak terduga itu membuat semua orang semakin terkejut. Danu menatapnya dengan kaget, tidak menyangka istrinya akan bereaksi seperti itu. Ia mengira Kinanti akan lari ke kamar sambil menangis, menciptakan drama yang memalukan. Tapi Kinanti justru memainkan perannya dengan sempurna. Terlalu sempurna. Ia telah menerima status pembantu yang diberikan suaminya, dan kini ia akan memainkannya sampai akhir, mengubah panggung sandiwara Danu menjadi panggung penghakimannya sendiri. Malam itu, di tengah malam penuh hinaan, seorang istri yang patuh telah mati, dan seorang ratu yang pendendam mulai membuka matanya. Pertunjukan Kinanti baru saja dimulai. Ucapannya yang tenang dan profesional, menawarkan kue coklat seolah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi, memiliki efek yang lebih dahsyat daripada teriakan histeris. Keheningan yang sempat pecah oleh denting garpu kini berubah menjadi dengungan canggung. Para tamu saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mereka datang untuk makan malam bisnis yang santai, bukan untuk menonton drama rumah tangga yang kejam. Danu adalah orang yang paling bingung. Ia menatap Kinanti dengan mulut sedikit terbuka. Rencananya sederhana, membuat lelucon kecil, merendahkan istrinya yang dianggapnya kampungan di depan teman-temannya yang modern, lalu menegaskan posisinya sebagai pria sukses yang memegang kendali penuh. Ia mengharapkan drama, tangisan, atau setidaknya wajah cemberut yang akan membuatnya semakin terlihat superior. Ia tidak pernah menduga akan mendapat respon seperti ini. Kinanti tidak hanya menerima peran yang ia berikan, ia memerankannya dengan begitu sempurna hingga Danu sendiri yang kini terlihat seperti sutradara amatir yang kehilangan kendali atas pertunjukannya. "Oh, tidak usah, Kinan. Kami sudah kenyang," kata salah seorang rekan kerja Danu, mencoba mencairkan suasana. Kinanti tersenyum, senyum seorang pramuniaga Hotel Bintang 5. "Tidak apa-apa, Bapak. Dicicipi sedikit saja. Ini resep baru. Saya khawatir rasanya kurang pas." Mas Danurdara sangat detail soal makanan, jawabnya. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Ia tidak memanggilnya Mas Danu, seperti biasa, melainkan Mas Danurdara, menciptakan jarak formal. Dan kalimat terakhirnya adalah sebuah tusukan halus, menggambarkan suaminya sebagai majikan yang cerewet. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, ia berbalik anggun ke arah dapur. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan nampan berisi piring-piring kecil berisi kue lava coklat yang masih hangat, dengan lelehan coklat di tengahnya. Ia menyajikannya satu persatu kepada setiap tamu. Gerakannya efisien dan tanpa suara. Saat ia sampai di hadapan Sania, wanita itu menatapnya dengan senyum mengejek. "Wah, rajin sekali ya, Bibi, di sini. Serba bisa." Kinanti tidak terpancing. Ia meletakkan piring kue di depan Sania dengan senyum yang sama. "Terima kasih, Bu Sania. Semoga Ibu suka. Saya dengar dari Mas Danurdara, selera Ibu sangat tinggi." Pujian itu terdengar tulus, tetapi ada nada lain di baliknya. Sebuah pengakuan bahwa ia tahu Sania adalah standar pembanding yang selalu digunakan suaminya. Sania kehilangan kata-kata. Senyumnya sedikit memudar. Kinanti melanjutkan tugasnya. Ia berkeliling, menawarkan kopi atau teh. "Pak Sadewa, kopinya hitam tanpa gula, betul?" tanyanya saat berada di samping atasan suaminya. Pak Sadewa mengangkat alisnya, terkejut sekaligus terkesan. "Benar sekali. Bagaimana Anda tahu?" "Saya tidak sengaja mendengar percakapan Bapak dengan Mas Danurdara tadi di teras. Saya pikir lebih baik memastikan," jawab Kinanti dengan sopan. Ia sedang menunjukkan sesuatu. Ia bukan sekadar pelayan. Ia adalah seorang pengamat yang jeli dan cerdas. Pak Sadewa mengamatinya lekat-lekat.
Pria bijaksana itu tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik penampilan sederhana wanita ini. Ia melihat topeng kepatuhan yang dikenakannya, dan bisa merasakan baja di baliknya. "Terima kasih. Anda sangat perhatian, Nyonya Wibisono," katanya, sengaja menekan kata "Nyonya", seolah menolak narasi pembantu yang coba dibangun oleh Danu. Danu semakin gelisah di kursinya. Semua perhatian kini tertuju pada Kinanti. Bukan karena kasihan, tetapi karena kekaguman atas ketenangannya. Ia mencoba merebut kembali kendali. "Haha, iya, Kinanti ini memang cekatan. Makanya saya betah mempekerjakan dia," katanya dengan tawa yang dipaksakan. Tidak ada yang tertawa bersamanya. Lelucon kedua ini terasa lebih garing dan lebih kejam dari yang pertama. Pak Sadewa hanya memberinya tatapan datar yang sulit diartikan. Malam terus berjalan dalam suasana yang aneh. Kinanti terus memainkan perannya. Ia membersihkan piring-piring kotor, mengisi ulang gelas yang kosong, bahkan menanyakan apakah ada tamu yang membutuhkan sesuatu. Seorang istri rekan kerja Danu mencoba membantunya. "Mbak Kinanti, sudah, tidak usah repot-repot. Biar saya bantu bawa piringnya ke dapur." Kinanti dengan lembut menolak. "Terima kasih banyak, Bu. Tapi tidak perlu. Ini sudah tugas saya. Ibu dan Bapak nikmati saja acaranya." Setiap kali ia mengucapkan kata "tugas", ia bisa merasakan Danu tersentak di kursinya. Satu persatu, para tamu mulai pamit pulang, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka merasa tidak nyaman berlama-lama. Saat mengantar mereka ke pintu, Kinanti tetap berdiri sedikit di belakang Danu, seperti posisi seorang asisten. "Terima kasih banyak atas jamuannya, Danu. Dan terima kasih untuk Anda, Nyonya Kinanti. Semuanya luar biasa," kata Pak Sadewa saat berpamitan. Ia menjabat tangan Danu, lalu beralih ke Kinanti dan sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sebuah gestur kecil yang memiliki makna besar. Gestur itu seolah berkata, "Saya melihat Anda, dan saya tahu siapa Anda sebenarnya." Setelah mobil terakhir meninggalkan halaman, dan pintu depan ditutup, keheningan yang berat menyelimuti rumah itu. Topeng Kinanti akhirnya terlepas. Wajahnya yang tadi tersenyum ramah kini menjadi datar dan dingin seperti es. Ia berbalik, tidak mempedulikan Danu yang masih berdiri mematung di dekat pintu, dan langsung berjalan ke meja makan. Ia mulai membereskan piring-piring kotor, menumpuknya dengan hati-hati. Suara denting piring dan gelas menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruangan. Itu bukan suara beres-beres yang biasa. Itu adalah suara amarah yang tertahan. Setiap piring yang ia letakkan di nampan seolah membawa beban penghinaan yang ia rasakan. Danu akhirnya bergerak. Ia melonggarkan dasinya, mencoba terlihat santai. "Kamu hebat juga ya aktingnya tadi," ujarnya dengan tawa canggung. Ia mencoba mengubah situasi memalukan itu menjadi sebuah permainan peran yang mereka menangkan bersama. Kinanti tidak menjawab. Ia terus bekerja, seolah Danu hanyalah perabot tak terlihat di dalam ruangan. Punggungnya yang lurus dan tegap adalah sebuah pernyataan. "Kinan, aku bicara padamu," kata Danu lagi. Nadanya mulai menunjukkan kekesalan. "Kenapa diam saja? Acara tadi sukses, kan? Semua orang suka makanannya." Kinanti berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara rendah dan tanpa emosi, "Piringnya masih banyak yang kotor." Lalu ia melanjutkan pekerjaannya, membawa tumpukan piring ke dapur. Danu mengikutinya, frustrasi karena diabaikan. "Ayolah, jangan seperti anak kecil. Aku kan cuma bercanda. Kamu tahu aku tidak sungguh-sungguh." Di dapur, Kinanti meletakkan tumpukan piring di wastafel dengan sedikit hentakan, menimbulkan bunyi yang cukup keras. Ia membuka keran air dan mulai mencuci. Air yang mengalir deras seolah menjadi perisai, meredam semua ucapan Danu. "Kinanti," bentak Danu, kesabarannya habis. Ia mematikan keran air dengan paksa. "Dengarkan kalau aku bicara." Kinanti perlahan memutar tubuhnya menghadap Danu. Tangannya masih basah dan bersabun. Matanya menatap lurus ke mata suaminya, dan untuk pertama kalinya malam itu, Danu melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi tatapan lembut dan penuh cinta. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan luas, seperti danau beku di musim dingin. "Ada lagi yang bisa saya bantu?"
Pak Danurdara, tanyanya dengan suara monoton. Panggilan itu membuat Danu terkesiap. Berhenti memanggilku seperti itu. Aku ini suamimu. Suami saya tidak akan memperkenalkan saya sebagai pembantunya di depan semua orang. Balas Kinanti. Setiap katanya tajam dan menusuk. Melihat pertahanan Kinanti yang kokoh, Danu kehabisan akal. Ia mendengus kesal. Terserah kamulah. Dasar sensitif. Ia berbalik dan meninggalkan dapur. Membanting pintu kamarnya dengan keras. Suara bantingan itu menggema di seluruh rumah. Tanda kekalahannya. Kinanti tetap berdiri di dapur yang sunyi. Air masih menetes dari tangannya ke lantai. Ia tidak menangis. Rasanya ia sudah melewati titik di mana air mata bisa keluar. Yang ia rasakan adalah kebas. Ia menyelesaikan mencuci semua piring, mengeringkannya, dan menatanya kembali ke dalam lemari. Ia membersihkan meja, menyapu lantai, dan mematikan semua lampu. Ia melakukan semua tugas itu dengan ketelitian seorang robot. Setelah memastikan semuanya bersih dan rapi, ia berjalan melewati kamar tidur utama mereka yang pintunya tertutup rapat. Ia tidak berhenti. Ia terus berjalan ke ujung lorong, membuka pintu kamar tamu yang jarang dipakai, masuk ke dalamnya, dan mengunci pintu dari dalam. Suara, klik, dari kunci itu adalah suara terakhir malam itu. Suara yang mendeklarasikan sebuah perpisahan, sebuah batas yang tidak akan pernah bisa Danu lewati lagi. Di dalam kamar yang gelap, Kinanti duduk di tepi ranjang. Topengnya telah ia tanggalkan, dan kini ia membiarkan dirinya merasakan segalanya. Sakit, marah, kecewa, dan di tengah semua itu, sebuah benih rencana mulai berakar di dalam benaknya yang beku. Pagi datang membawa serta hawa dingin yang tak biasa, bukan karena cuaca, melainkan karena atmosfer di dalam rumah. Kinanti terbangun di kamar tamu saat langit masih berwarna kelabu. Ia tidak tidur nyenyak, pikirannya terus berputar, memutar ulang setiap detik penghinaan dari malam sebelumnya. Namun, ia tidak lagi merasa hancur. Semalam, di dalam keheningan kamar ini, ia telah membiarkan semua kesedihannya menguap, dan yang tersisa kini adalah endapan amarah yang keras dan dingin. Amarah itu tidak membuatnya ingin berteriak, melainkan membuatnya berpikir jernih untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia bangkit dari tempat tidur, merapikannya dengan sempurna, lalu pergi mandi. Rutinitasnya berubah total. Biasanya, ia akan langsung ke dapur, menyiapkan sarapan dan kopi untuk Danu. Pagi ini, ia berjalan lurus ke halaman belakang. Ia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi rotan menghadap taman kecil yang ia rawat. Ia menghirup udara pagi, merasakan embun di dedaunan, membiarkan pikirannya fokus. Ini adalah deklarasi kemerdekaan pertamanya. Di dalam kamar utama, Danu terbangun karena alarm ponselnya. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya dan mendapatinya kosong dan dingin. Ia mengerutkan kening. Biasanya, Kinanti sudah membangunkannya dengan lembut atau setidaknya sudah ada aroma masakan dari dapur. Ia bangkit dengan perasaan jengkel. Ia yakin Kinanti hanya merajuk dan sandiwaranya akan segera berakhir. Ego lelakinya memberitahunya bahwa Kinanti tidak akan bisa bertahan lama tanpanya. Ia keluar kamar dengan langkah arogan, siap untuk menerima permintaan maaf atau setidaknya wajah cemberut yang bisa ia luluhkan dengan sedikit bujukan. Namun, yang ia temukan adalah dapur yang sepi. Tidak ada sarapan di meja, tidak ada kopi di mesin pembuat kopi. Kosong. Amarahnya langsung tersulut. Kinanti, panggilnya keras. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke seluruh penjuru rumah dan akhirnya menemukan istrinya duduk santai di taman belakang, menyesap tehnya seolah tidak ada beban di dunia. Pemandangan itu membuatnya semakin murka. Apa-apaan ini? Bentaknya sambil berdiri menjulang di hadapan Kinanti. Kenapa kamu tidur di kamar tamu? Kenapa tidak siapkan sarapan? Kamu pikir kamu siapa? Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja. Semuanya berpusat pada dirinya dan kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kinanti meletakkan cangkir tehnya dengan tenang di meja kecil di sampingnya. Ia mendongak, menatap suaminya dengan tatapan yang tidak lagi menunjukkan rasa takut atau hormat. Selamat pagi, Mas. Sapanya dingin. Aku pikir, pembantu tidak tidur di kamar yang sama dengan majikannya. Dan mengenai sarapan, bukankah tugas saya hanya saat ada acara jamuan makan malam saja?
Acara tadi malam sudah selesai. Jawaban itu, yang diucapkan dengan logika yang memutarbalikkan hinaannya sendiri, membuat Danu terdiam sesaat. Ia tidak siap dengan perlawanan secerdas ini. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Berhenti dengan omong kosong ini. Aku cuma bercanda tadi malam. Kamu ini kenapa jadi sensitif sekali? Bawa perasaan. Kinanti tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Lelucon itu seharusnya membuat semua orang tertawa. Mas. Tapi tadi malam, seingatku yang tertawa hanya Bu Sania. Rekan-rekanmu yang lain menatapku dengan kasihan, dan menatapmu. Ia berhenti sejenak, memilih katanya dengan presisi, dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara jijik dan tidak percaya. Skakmat. Danu merasa seperti ditinju. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Ia ingat betul tatapan datar Pak Sadewa. Ia beralih ke argumen lain, mencoba menarik kartu senioritasnya di dunia kerja. Kamu tidak akan mengerti. Ini namanya strategi pergaulan di kantor. Biar mereka lihat aku ini orang yang santai, punya selera humor, tidak kaku seperti robot. Ini dunia kerja, bukan dunia arisan ibu-ibu. Aku mungkin memang sudah lama meninggalkan dunia kerja, balas Kinanti. Suaranya tetap tenang namun menusuk. Tapi aku masih punya gelar magister di bidang bisnis. Dan aku tahu betul bedanya antara strategi dan penghinaan. Yang kamu lakukan tadi malam itu bukan strategi untuk membangun citra, Mas. Itu adalah tindakan putus asa untuk menghancurkan harga diri istrimu demi memoles egomu yang rapuh. Setiap kata Kinanti adalah peluru yang tepat sasaran. Danu terpojok. Semua argumen rasionalnya dimentahkan. Dalam kepanikannya, ia mengeluarkan senjata terakhirnya. Senjata paling beracun yang selalu ia simpan untuk saat-saat seperti ini. Harga diri? Ia tertawa sinis. Tawa yang penuh dengan racun. Memangnya apa harga dirimu? Kamu itu siapa sekarang? Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Kamu hidup dari uangku. Makan dari uangku. Semua yang kamu pakai itu aku yang beli. Seharusnya kamu itu berterima kasih, bukan malah berlagak punya harga diri. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara pagi yang sejuk, meracuninya. Inilah dia. Inilah inti dari semua masalah mereka. Inilah cara Danu memandang istrinya selama ini, bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai properti, sebagai beban yang harus berterima kasih karena telah diberi makan. Tembok pertahanan terakhir di hati Kinanti runtuh. Bukan runtuh karena kesedihan, tetapi runtuh karena semua ilusi tentang pernikahan mereka telah hancur lebur menjadi debu. Sebuah air mata akhirnya berhasil lolos dari sudut matanya, tetapi ia dengan cepat menyekanya dengan punggung tangannya. Itu bukan air mata kelemahan, melainkan air mata perpisahan. Ia berdiri dari kursinya. Tingginya hampir sejajar dengan Danu. Kamu benar. Katanya dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang meluap. Aku memang hidup dari uangmu. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Kesalahan karena percaya bahwa pengorbananku akan dihargai. Kesalahan karena berpikir kamu adalah partner, bukan pemilik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berjalan melewati Danu, masuk ke dalam rumah. Ia tidak membanting pintu atau menangis. Ia hanya berjalan dengan langkah yang mantap. Danu ditinggalkan sendirian di taman, dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang dirawat oleh wanita yang baru saja ia hancurkan hatinya. Ia merasa menang, tetapi kemenangan itu terasa hampa dan dingin. Kinanti tidak pergi ke kamar tamu. Ia berjalan menuju sebuah ruangan di ujung lorong yang sudah lama tidak ia masuki. Ruang kerja lamanya, yang kini lebih mirip gudang. Tumpukan majalah lama, kardus-kardus kosong, dan barang-barang tak terpakai memenuhi ruangan itu. Di sudut ruangan, tertutup kain putih berdebu, ada sebuah meja kerja dan sebuah laptop tua. Dengan energi baru yang lahir dari amarahnya, ia mulai membersihkan ruangan itu. Ia membuang semua barang yang tidak perlu, mengelap debu yang tebal. Beberapa jam kemudian, ruangan itu kembali terlihat seperti ruang kerja. Ia membuka laptopnya. Setelah beberapa kali mencoba, laptop itu menyala dengan suara kipas yang berisik. Ia membuka folder-folder lama. Di sana, tersimpan seluruh kehidupannya yang dulu. Tesis magisternya, proposal-proposal bisnis yang pernah ia rancang,
sertifikat-sertifikat penghargaan atas prestasinya di universitas. Melihat semua itu seperti bertemu kembali dengan sahabat lama yang telah ia lupakan. Ia adalah Kinanti Prameswari, peraih beasiswa penuh, lulusan terbaik, seorang analis bisnis yang brilian. Bukan sekadar bibi yang bantu-bantu di rumah. Jarinya berhenti pada sebuah folder bernama kontak. Ia mencari sebuah nama, Ibu Ratih. Beliau adalah dosen pembimbing sekaligus mentornya dulu, seorang wanita hebat yang kini menjadi salah satu dewan direksi di beberapa perusahaan besar. Kinanti menatap nomor telepon itu dengan ragu. Sudah hampir 5 tahun ia tidak menghubunginya. Tapi keraguan itu hanya sesaat. Ia mengambil ponselnya, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang. Halo? Suara lembut dan berwibawa terdengar dari seberang. Selamat pagi, Bu Ratih. Maaf mengganggu. Ini saya, Kinanti. Kata Kinanti, suaranya sedikit bergetar pada awalnya. Ada jeda sejenak. Kinanti? Kinanti Prameswari? Ya ampun, Nak, bagaimana kabarmu? Ibu kira kamu hilang di telan bumi. Seru Bu Ratih dengan hangat. Kehangatan itu membuat pertahanan Kinanti sedikit goyah. Matanya terasa panas. Kabar saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Setelah berbasa-basi sejenak, Kinanti langsung ke pokok permasalahan. Begini, Bu, saya menelepon karena saya berencana untuk kembali bekerja, kembali aktif di dunia bisnis. Saya tahu ini sudah sangat lama, tapi apakah menurut Ibu masih ada kesempatan untuk saya? Kesempatan selalu ada untuk orang berbakat sepertimu, Kinan, jawab Bu Ratih tanpa ragu. Kebetulan sekali kamu menelepon. Ada sebuah perusahaan investasi dari Singapura, Phoenix Capital, sedang mencari mitra strategis di Indonesia untuk ekspansi besar-besaran. Mereka butuh seseorang yang paham pasar lokal tapi punya visi global. Seseorang sepertimu. Ini proyek besar, sangat menantang. Jantung Kinanti berdetak lebih cepat. Sebuah peluang, sebuah jalan keluar. Saya tertarik, Bu. Sangat tertarik, katanya. Suaranya kini terdengar lebih mantap dan penuh gairah. Bagus. Siapkan proposal dan portofoliomu. Nanti Ibu aturkan pertemuan awal. Tunjukkan pada mereka kalau macan yang tertidur ini sudah bangun. Kata Bu Ratih penuh semangat. Panggilan itu berakhir beberapa menit kemudian. Kinanti meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap layar laptopnya yang gelap. Di sana, ia melihat pantulan wajahnya. Lelah, dengan mata yang sedikit bengkak, tetapi ada kilatan api baru di dalam sorot matanya. Itu bukan lagi tatapan kosong seorang istri yang kalah. Itu adalah tatapan seorang pejuang yang baru saja menemukan kembali senjatanya. Rencana balas dendamnya bukan lagi sekadar angan-angan. Hari ini, rencana itu telah mengambil napas pertamanya. Perang dingin di rumah keluarga Wibisono telah dimulai. Rumah yang dulu hangat kini memiliki dua kutub yang terpisah. Danu di kutub arogansi dan kebingungan, sementara Kinanti berada di kutub ketenangan yang mematikan. Mereka hidup di bawah atap yang sama, terkadang makan di meja yang sama, tetapi ada dinding kaca tebal tak terlihat di antara mereka. Kinanti telah mengubah strateginya. Ia tidak lagi melayani Danu dengan cinta, melainkan dengan efisiensi seorang manajer rumah tangga. Sarapan tetap tersedia, tetapi hanya roti panggang dengan selai. Kemeja tetap disetrika, tetapi tidak lagi disiapkan dengan dasi yang serasi. Rumah tetap bersih, tetapi tanpa sentuhan personal seperti bunga segar di vas. Semua itu ia lakukan untuk satu tujuan, menghemat energi dan waktu. Karena begitu Danu berangkat kerja, dan terutama saat malam tiba ketika suaminya sudah terlelap, ruang kerja yang baru ia bersihkan berubah menjadi pusat komando perangnya. Wanita yang pada siang hari terlihat sibuk dengan daftar belanjaan, pada malam hari berubah menjadi analis bisnis yang tajam. Dinding ruang kerja itu ia tempeli dengan papan tulis putih kecil, penuh dengan diagram alir, analisis SWOT, dan proyeksi keuangan. Laptop tuanya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Layarnya menampilkan data pasar, profil perusahaan, dan laporan tahunan. Ia menenggelamkan dirinya dalam riset tentang Phoenix Capital. Ia mempelajari setiap investasi mereka, setiap pergerakan dewan direksi mereka, filosofi bisnis mereka.
Ia ingin memahami mereka lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Kemudian, ia beralih ke lanskap bisnis di Indonesia, memetakan setiap pemain potensial, setiap celah pasar, dan setiap ancaman yang mungkin muncul. Ironisnya, salah satu perusahaan yang paling sering muncul dalam analisis kompetitornya adalah PT Citra Gemilang Nusantara, perusahaan tempat Danu bekerja. Dengan objektivitas seorang ahli bedah, Kinanti membedah strategi perusahaan suaminya, menemukan kelemahan dan inefisiensi mereka dengan presisi yang dingin. Tidak ada emosi, hanya data. Tantangan terbesarnya adalah modal awal. Untuk mendirikan sebuah entitas bisnis, bahkan hanya sebuah firma konsultan sekalipun, ia butuh dana. Ia tidak mungkin menyentuh rekening bersama mereka. Danu akan langsung tahu. Untungnya, sebelum menikah, Kinanti adalah seorang wanita mandiri. Ia memiliki sejumlah dana investasi hasil dari bonus-bonus di pekerjaan lamanya, yang selama ini ia diamkan begitu saja. Ia juga memiliki simpanan pribadi yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja, yang ia sebut dana darurat. Kini, keadaan memang sudah darurat. Ia mulai menerapkan penghematan ekstrim pada pengeluaran rumah tangga. Uang bulanan yang diberikan Danu ia kelola dengan cermat. Ia beralih dari daging impor ke daging lokal, dari supermarket mahal ke pasar tradisional. Setiap rupiah yang bisa ia sisihkan, ia masukkan ke dalam rekening pribadinya. Makan malam cuma sayur bening dan tempe goreng. Keluh Danu suatu malam, menatap piringnya dengan jijik. Kamu ini kenapa sih? Uang bulanan kurang. Tidak, Mas. Lagi ingin makan yang sehat saja, jawab Kinanti datar, tanpa mengalihkan pandangan dari piringnya. Lagi pula, lebih hemat. Kita kan harus menabung untuk masa depan. Danu mendengus. Hematmu itu pelit. Memalukan kalau sampai teman-temanku tahu. Ia tidak sadar. Hemat, yang ia hina itu sedang membiayai pembangunan sebuah kerajaan yang kelak akan membuatnya tercengang. Setelah 2 minggu bekerja tanpa henti, proposal bisnis awal setebal 20 halaman akhirnya rampung. Dokumen itu bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan manifestasi dari seluruh ilmu, pengalaman, dan gairahnya yang selama ini terpendam. Ia mengirimkannya ke Bu Ratih, yang kemudian meneruskannya ke kontak beliau di Phoenix Capital. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang menyiram tanaman di pagi hari, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari Bu Ratih. Jantungnya berdebar kencang. Kinan, mereka terkesan. Mr. James Chen, kepala ekspansi regional mereka, ingin melakukan video call pendahuluan denganmu. Lusa, jam 10 pagi. Apa kamu bisa? Ini kesempatanmu. Jangan sia-siakan. Tangan Kinanti sedikit gemetar saat membalas email itu. Pasti bisa, Bu. Terima kasih banyak. Sekarang muncul masalah baru. Bagaimana cara melakukan panggilan video penting di rumah tanpa sepengetahuan Danu? Lusa adalah hari kerja. Danu pasti di kantor. Tapi melakukan panggilan sepenting ini di rumah terasa sangat berisiko. Ia butuh tempat yang profesional dan koneksi internet yang stabil. Ia tidak bisa mengambil risiko koneksi terputus atau suara tukang roti lewat di tengah-tengah presentasinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia menelepon Danu pada malam harinya. Halo, Mas. Maaf mengganggu. Aku cuma mau kasih tahu. Lusa pagi aku mau pergi. Ada reuni kecil sama teman-teman kuliah dulu. Mungkin sampai sore baru pulang. Terserah. Jawab Danu dari seberang telepon. Nadanya tidak peduli. Jangan lupa siapkan makan malam sebelum pergi. Pada hari yang ditentukan, Kinanti bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan makan malam untuk Danu dan menyimpannya di lemari es, lengkap dengan catatan cara memanaskannya. Sebuah tugas terakhir dari seorang istri yang patuh. Kemudian, ia masuk ke kamarnya. Ia tidak mengenakan daster atau kaos sederhana. Dari dalam lemari, dari bagian paling belakang yang tersembunyi, ia mengeluarkan sebuah blazer berwarna biru tua yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia memadukannya dengan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Ia menata rambutnya dengan rapi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merias wajahnya dengan riasan profesional. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Kinanti istri Danurdara. Yang ada di sana adalah Kinanti Prameswari, MSc.
Seseorang yang siap menaklukkan dunia. Ia mengambil tas laptopnya, memasukkan semua dokumen yang diperlukan, dan memesan taksi online. Tujuannya bukan kafe atau mal tempat reuni biasa diadakan, melainkan sebuah coworking space modern di pusat distrik bisnis Jakarta. Ia menyewa sebuah meeting POD, kedap suara untuk 1 jam. Tepat pukul 10 WIB, panggilan video dari Singapura masuk. Di layar muncul wajah seorang pria Tionghoa berusia 40-an, berkacamata, dengan tatapan tajam dan analitis. Emer James Chen. Selamat pagi, Mrs. Prameswari. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Sapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Selamat pagi, Mr. Chen. Suatu kehormatan bagi saya. Balas Kinanti. Suaranya tenang dan percaya diri. Emer Chen terlihat sedikit skeptis pada awalnya. Di atas kertas, Kinanti adalah kandidat yang aneh. 5 tahun vakum dari dunia profesional adalah waktu yang sangat lama. Proposal Anda menarik, tapi rekam jejak Anda berhenti 5 tahun yang lalu. Boleh saya tahu apa yang Anda lakukan selama ini? Kinanti sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Selama 5 tahun terakhir, saya mengambil peran yang berbeda, Mr. Chen. Saya menjadi CEO untuk sebuah unit bisnis yang sangat kompleks dan menantang, yaitu sebuah rumah tangga. Saya mengelola keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan melakukan negosiasi setiap hari. Saya mungkin tidak menghasilkan profit dalam bentuk uang, tapi saya berhasil mempertahankan aset agar terus berjalan efisien. Saya percaya, keahlian itu sangat relevan. Jawaban itu membuat Mr. Chen sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Cerdas. Selama 45 menit berikutnya, Kinanti mempresentasikan analisis awalnya dengan brilian. Ia tidak hanya bicara data, ia bercerita tentang denyut nadi pasar Indonesia, tentang kultur konsumen, tentang nuansa birokrasi yang tidak akan ditemukan di laporan riset manapun. Ia menunjukkan pemahaman yang mendalam dan intuisi yang tajam. Ia bukan lagi seorang analis yang membaca data. Ia adalah seorang ahli strategi yang menafsirkan masa depan. Sangat mengesankan, Mrs. Prameswari, kata Mr. Chen di akhir panggilan. Nada skeptisnya telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh kekaguman. Kami ingin Anda mengajukan proposal yang lebih detail, lengkap dengan model bisnis dan proyeksi 5 tahun ke depan. Kami akan memberikan akses ke beberapa data internal kami untuk membantu Anda. Tim kami akan menghubungi Anda lebih lanjut. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Sebuah pintu yang tadinya tertutup rapat, kini telah berhasil ia buka celahnya. Kinanti mengakhiri panggilan dengan perasaan lega dan gembira yang meluap. Ia berhasil. Ia masih memilikinya. Kemampuan yang ia kira telah mati terkubur di bawah tumpukan popok dan resep masakan, ternyata hanya tertidur. Ia kembali ke rumah pada sore harinya. Ia melepas blazer birunya, menggantinya dengan kaos rumahan biasa. Ia menghapus riasan profesionalnya, mengikat rambutnya seadanya. Saat Danu pulang malam itu, ia menemukan istrinya sedang duduk di sofa, menonton televisi, sama seperti hari-hari lainnya. Makan malamnya enak, kata Danu singkat sambil melewatinya. Sebuah pujian langka yang terasa hambar. Ia mengambil sekaleng minuman dingin dari kulkas. Reuninya seru. Lumayan, jawab Kinanti pendek. Matanya masih tertuju pada layar TV. Danu tidak tahu bahwa reuni istrinya hari itu telah membawanya selangkah lebih dekat untuk membangun sebuah perusahaan yang suatu hari nanti bisa menjadi saingan utama perusahaannya. Ia tidak tahu bahwa wanita berkaus sederhana yang duduk di sofanya itu baru saja memenangkan babak pertama dalam sebuah pertarungan bisnis tingkat regional. Dan Kinanti, ia hanya tersenyum dalam hati. Sang ratu telah mengambil langkah pertamanya, dan sang raja bahkan tidak menyadari bahwa papan catur telah berubah. Transformasi Kinanti, meskipun subtil, tidak luput dari perhatian Danu. Awalnya, ia mengabaikannya sebagai fase, merajuk, yang berkepanjangan. Tapi seiring berjalannya waktu, perubahan itu menjadi semakin nyata dan mengganggu. Istrinya, yang dulu dunianya hanya berputar di sekelilingnya, kini tampak memiliki semesta rahasianya sendiri. Danu mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kinanti menjadi sangat protektif terhadap ponsel dan laptopnya. Jika dulu kedua benda itu tergeletak begitu saja di meja, kini selalu dibawa serta atau layarnya akan langsung ditutup jika Danu masuk ruangan.
Ia juga sering menerima telepon, dan setiap kali Danu mendekat, ia akan menjauh atau berbicara dengan suara berbisik, seringkali menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris yang tidak biasa ia gunakan. Aku bicara dengan teman lama. Atau, ini urusan arisan. Jawabnya setiap kali Danu bertanya. Kemudian, ada jadwal, keluar rumah, yang semakin sering. Alasan yang diberikan selalu masuk akal. Menjenguk teman yang sakit, mengikuti kursus memasak baru, bergabung dengan komunitas pecinta buku. Tapi bagi Danu, semua itu terasa seperti alasan yang dibuat-buat. Puncaknya adalah ketika ia menemukan sebuah tanda terima pembayaran dari coworking space di dalam laci meja rias Kinanti saat ia iseng mencari gunting kuku. Untuk apa istrinya pergi ke tempat seperti itu? Kecurigaan mulai merayap di benak Danu. Otaknya, yang dipenuhi oleh ego dan rasa bersalah yang tidak ia akui, tidak mampu memproses kemungkinan yang sebenarnya, bahwa istrinya sedang membangun karir. Logika sederhananya hanya bisa sampai pada satu kesimpulan yang paling klise dan paling menyakitkan bagi harga dirinya. Kinanti berselingkuh. Pikiran itu menggerogotinya. Setiap kali Kinanti tersenyum menatap layar ponselnya, Danu membayangkan senyum itu ditujukan untuk pria lain. Setiap kali Kinanti berdandan sedikit lebih rapi sebelum keluar rumah, Danu yakin itu bukan untuk dirinya. Insiden di malam jamuan makan itu kembali menghantuinya. Dia pasti melakukan ini untuk balas dendam, pikirnya. Dia ingin mempermalukanku seperti aku mempermalukannya. Ironisnya, ia benar tentang motif balas dendam, tetapi sepenuhnya salah tentang metodenya. Danu berubah menjadi semakin posesif. Ia akan menelepon Kinanti di jam-jam acak saat istrinya sedang keluar, menanyakan lokasinya dan dengan siapa ia pergi. Ia mulai memeriksa riwayat panggilan di ponsel Kinanti saat istrinya sedang mandi, tetapi selalu menemukannya kosong. Kinanti cukup pintar untuk menghapus semua jejak digitalnya. Semakin Danu tidak menemukan bukti, semakin ia yakin bahwa Kinanti menyembunyikan sesuatu dengan sangat rapi, yang berarti perselingkuhan itu serius. Suatu sore, ia pulang lebih awal dari kantor, berharap bisa memergoki Kinanti. Ia memarkir mobilnya agak jauh dari rumah dan berjalan mengendap-endap. Ia mendengar suara Kinanti dari ruang kerja lamanya. Ia mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Kinanti sedang berdiri di depan papan tulisnya, berbicara dengan penuh semangat ke arah earphone nirkabel yang terpasang di telinganya. No, I disagree with that projection. The market penetration rate should be more aggressive in the first 2 quarters, kata Kinanti. We need to leverage local network to bypass the conventional distribution channel. Danu tidak mengerti semua istilah yang diucapkan istrinya, tapi ia mendengar nada suara yang berbeda. Penuh percaya diri, berwibawa, dan sangat bergairah. Itu bukan suara Kinanti istrinya. Itu adalah suara orang lain. Dan ia yakin, di seberang sana, ada seorang pria yang sedang terpesona oleh kecerdasan istrinya. Cemburu membakar dadanya. Ia mendobrak pintu. Sedang bicara dengan siapa kamu? Tuduhnya dengan napas terengah. Kinanti tersentak kaget. Ia dengan cepat mematikan panggilannya dan melepas earphone-nya. Mas, kamu sudah pulang. Jangan alihkan pembicaraan. Kamu sedang telepon dengan siapa? Selingkuhanmu. Kinanti menatapnya dengan dingin. Alih-alih panik, ia justru terlihat kecewa. Aku sedang bicara dengan teman lama. Kami hanya mendiskusikan sebuah artikel bisnis. Teman lama? Teman mana yang bicara soal market penetration? Kamu pikir aku bodoh? Bentak Danu. Kalau kamu tidak percaya, itu urusanmu. Jawab Kinanti tenang. Lalu ia mulai membereskan kertas-kertas di mejanya, memasukkannya ke dalam laci dan menguncinya. Sikap tenangnya itu membuat Danu semakin gila. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, selalu dipicu oleh kecurigaan Danu yang tidak berdasar. Rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan zona perang yang tegang. Di tengah kekacauan rumah tangganya, Danu mencari pelarian. Dan pelarian itu ia temukan di kantor, dalam wujud Sania. Sania adalah antitesis dari Kinanti. Ia selalu memuja Danu, memuji setiap idenya, dan menertawakan setiap leluconnya. Di dekat Sania, ego Danu yang terluka di rumah, kembali terobati dan membengkak. Mereka mulai sering, lembur, bersama, yang seringkali berakhir dengan makan malam di restoran mahal.
Di sana, Danu akan menumpahkan semua keluh kesahnya tentang istrinya yang aneh, dingin, dan tidak tahu berterima kasih. Sania akan mendengarkan dengan penuh simpati, mengusap punggung tangan Danu, dan berkata, "Kamu sabar ya, Danu. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih menghargaimu." Kebohongan pun dimulai. "Malam ini aku lembur, ada meeting penting," katanya pada Kinanti di telepon. Padahal ia sedang tertawa bersama Sania di sebuah lounge di atap gedung. Hubungan mereka semakin dalam, melintasi batas profesionalisme. Bagi Danu, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah pembenaran. Ia merasa berhak mendapatkan kebahagiaan ini sebagai kompensasi atas penderitaannya di rumah. Ia merasa telah menemukan wanita yang sepadan, wanita karir yang modis dan mengerti dunianya, tidak seperti istrinya yang hanya ibu rumah tangga. Sementara Danu sibuk membangun istana kebohongannya, Kinanti sibuk membangun fondasi kerajaannya. Suatu malam, ia berhasil menyelesaikan proposal bisnis detailnya. Ratusan halaman analisis, proyeksi, dan strategi yang ia kerjakan dengan darah, keringat, dan air mata yang tak terlihat. Ia mengirimkannya ke Phoenix Capital tepat sebelum tenggat waktu. Beberapa hari kemudian, sebuah email balasan masuk. Jantungnya berdebar begitu kencang saat membukanya. Email itu dari Mr. Chen sendiri. "Dear Mrs. Prameswari, kami telah meninjau proposal Anda secara menyeluruh. Dewan direksi kami di Singapura sangat terkesan dengan kedalaman analisis dan visi strategis Anda. Proposal Anda adalah salah satu yang terkuat yang pernah kami terima. Kami ingin mengundang Anda untuk terbang ke Singapura minggu depan, untuk melakukan presentasi final di hadapan Dewan Direksi. Semua biaya perjalanan dan akomodasi akan kami tanggung." Kinanti membaca email itu 3 kali untuk memastikan ia tidak salah. Singapura. Presentasi final. Ini adalah lompatan kuantum. Ia berhasil. Air mata haru akhirnya membasahi pipinya. Ia menatap keluar jendela. Langit malam tampak begitu cerah. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran Italia yang remang-remang, ponsel Danu bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sania. "Malam ini jadi, kan? Aku sudah tidak sabar." Danu tersenyum dan membalas, "Pasti. Aku akan bilang pada istriku ada perjalanan dinas mendadak ke Bandung." Ia meneguk wainnya, merasa seperti raja dunia. Ia tidak tahu bahwa di belahan kota lain, istrinya yang ia remehkan baru saja menerima tiket untuk terbang jauh lebih tinggi, ke panggung yang tidak akan pernah bisa ia jangkau. Danu sedang sibuk menggali lubang untuk pernikahannya, sementara Kinanti sedang sibuk membangun landasan pacu untuk lepas landas. Alasan yang diberikan Kinanti kepada Danu adalah sebuah kebohongan yang dirancangnya dengan sempurna, dibalut dengan kain kebenaran emosional. "Bude Lastri di Solo sakit keras, Mas. Sepertinya stroke. Aku diminta pulang sama sepupu-sepupu. Harus ke sana beberapa hari untuk bantu merawat." Bude Lastri adalah sosok yang dihormati di keluarga besar mereka. Alasan itu begitu kuat dan mendesak, sehingga Danu, meskipun kesal karena ditinggal, tidak punya dasar untuk curiga atau melarang. "Ya sudah. Berapa lama?" tanyanya ketus. "Mungkin 3 atau 4 hari. Aku belum tahu pasti," jawab Kinanti sambil memasukkan beberapa setel pakaian sederhana ke dalam tas kecil. Pakaian yang cocok untuk image seorang keponakan yang sedang berduka dan merawat orang sakit. Blazer biru tua dan kemeja sutranya tersembunyi di kompartemen rahasia di dalam kopernya yang lebih besar. "Jangan lupa transfer uang kalau di sana butuh apa-apa," kata Danu lagi, lebih sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa ia adalah suami yang bertanggung jawab daripada bentuk kekhawatiran tulus. Pagi harinya, Kinanti berangkat ke bandara diantar oleh taksi online. Saat pesawat lepas landas, meninggalkan daratan Jakarta yang padat, Kinanti merasakan beban yang luar biasa terangkat dari pundaknya. Ini bukan sekadar penerbangan ke Singapura. Ini adalah penerbangan menuju kebebasannya. Setiap meter ketinggian yang ia capai seolah menjauhkannya dari sosok Kinanti yang lemah dan terinjak-injak. Di atas awan, ia merasa bisa bernapas lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kontrasnya begitu tajam. Beberapa hari yang lalu, ia masih menghitung setiap rupiah sisa uang belanja. Hari ini, ia dijemput oleh mobil mewah dari Bandara Changi dan diantar ke sebuah hotel bintang 5 di kawasan Marina Bay,
Semua difasilitasi oleh Phoenix Capital. Kamar hotelnya lebih luas dari separuh lantai bawah rumahnya, dengan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan gemerlap kota Singapura. Untuk sesaat, ia terpana. Tapi ia tidak membiarkan kemewahan itu melenakan dirinya. Ia datang untuk berperang, bukan untuk berlibur. Ia menghabiskan sisa hari itu dan sepanjang malam untuk mempersiapkan presentasinya. Ia tidak tidur. Ditemani kopi hitam pekat dari layanan kamar, ia memoles setiap slide, mengantisipasi setiap pertanyaan, dan melatih setiap kalimat yang akan ia ucapkan hingga tertanam di luar kepala. Ia melakukan panggilan video singkat dengan Bu Ratih, yang memberinya suntikan semangat terakhir. Ingat siapa dirimu, Kinan. Kamu bukan cuma mempresentasikan bisnis, kamu mempresentasikan dirimu. Buat mereka melihat macan di dalam dirimu. Sementara Kinanti mempersiapkan pertempuran terpenting dalam hidupnya, Danu memulai perjalanan dinasnya sendiri. Ia berkendara ke sebuah resort mewah di kawasan Lembang, Bandung. Di lobi yang megah, Sania sudah menunggunya, tersenyum lebar. Mereka check-in ke kamar yang bersebelahan. Akhir pekan mereka diisi dengan hal-hal yang dangkal. Berenang di kolam renang dengan pemandangan lembah, makan malam romantis dengan lilin, dan percakapan-percakapan ringan seputar gosip kantor dan keluhan-keluhan hidup. Akhirnya bisa santai juga. Di rumah stres terus. Keluh Danu sambil menyesap minumannya di tepi kolam. Kasihan kamu. Harusnya kamu dapat istri yang bisa jadi partner diskusi, bukan yang cuma bikin pusing. Timpal Sania sambil mengoleskan losion tabir surya di lengannya. Danu merasa dimengerti dan dikagumi. Ia merasa inilah kehidupan yang pantas ia dapatkan. Sebuah kehidupan ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Kontras dengan realitas monumental yang sedang diciptakan istrinya ribuan kilometer jauhnya. Pagi harinya di Singapura, Kinanti berjalan memasuki kantor pusat Phoenix Capital. Lobi gedungnya menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja, memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan. Ia diantar ke lantai paling atas, ke ruang dewan direksi. Ruangan itu persis seperti yang ia bayangkan. Sebuah meja kayu mahoni panjang yang dikelilingi oleh belasan kursi kulit mahal, menghadap ke pemandangan kota yang spektakuler. Di sana sudah duduk sekitar 10 orang eksekutif, pria dan wanita dari berbagai negara, semuanya dengan wajah serius dan tatapan tajam. Emerchen menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkannya. Kinanti menarik napas dalam-dalam, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, lalu memulai presentasinya. Ia tidak memulai dengan angka atau grafik. Ia memulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang potensi Indonesia, tentang semangat masyarakatnya, tentang pasar yang dinamis dan penuh peluang tersembunyi yang tidak bisa dibaca hanya dari laporan keuangan. Ia berbicara dengan gairah seorang nasionalis dan ketajaman seorang analis. Kemudian, ia baru masuk ke data. Ia memaparkan strateginya untuk mendirikan PT Niti Sastra Group, sebuah nama yang ia pilih sendiri. Niti Sastra berarti ilmu kepemimpinan, sebuah penegasan atas apa yang sedang ia rebut kembali. Ia menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan tenang dan meyakinkan. Saat seorang direktur yang tampak paling senior menanyakan tentang risiko politik, Kinanti tidak memberikan jawaban buku teks. Ia menjelaskan tentang pentingnya membangun hubungan personal dan memahami budaya lokal, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh konsultan asing. Ia menjual visinya, dan dewan direksi itu membelinya. Setelah presentasi selesai, mereka memintanya untuk menunggu di luar sejenak. 15 menit terasa seperti selamanya. Akhirnya, Mr. Chen keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat, Mrs. Prameswari. Dewan direksi menyetujui proposal Anda. Dengan suara bulat. Selamat datang di keluarga Phoenix Capital. Kinanti merasa kakinya lemas karena lega. Ia berhasil. Ia menjabat tangan Mr. Chen dengan erat. Di dalam ruang dewan, para eksekutif itu berdiri dan memberinya tepuk tangan singkat sebagai tanda hormat. Tepuk tangan itu terdengar lebih merdu dari musik manapun yang pernah ia dengar. Kinanti kembali ke Jakarta 2 hari kemudian, membawa serta sebuah kemenangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia kembali masuk rumahnya yang sepi, menanggalkan identitas CEO-nya, dan kembali menjadi istri yang baru saja pulang dari Solo. Danu juga pulang dari perjalanan dinasnya pada malam harinya, membawa oleh-oleh bolu Lembang, sebuah souvenir dari kebohongannya.
Kehidupan perang dingin mereka berlanjut seperti biasa. Namun kini, Kinanti memiliki sebuah rahasia besar yang memberinya kekuatan. Ia mulai memproses pendirian perusahaannya secara diam-diam, dibantu oleh tim hukum yang ditunjuk oleh Phoenix Capital. Beberapa minggu kemudian, berita besar mengguncang dunia bisnis Jakarta. Phoenix Capital secara resmi mengumumkan ekspansinya ke Indonesia dengan dana investasi jumbo. Mereka tidak mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, melainkan membentuk kemitraan strategis dengan sebuah entitas lokal baru yang misterius, PT Niti Sastra Group. Di kantor PT Citra Gemilang Nusantara, berita itu menjadi topik hangat. Siapa ini Niti Sastra Group? Tiba-tiba muncul langsung dapat partner raksasa, kata seorang rekan kerja Danu dalam rapat. Pak Sadewa tampak serius. Mereka adalah pemain baru yang tidak bisa kita remehkan. Menurut sumber saya, CEO mereka adalah seorang wanita yang sangat cerdas, tapi sangat tertutup. Inisialnya hanya diketahui sebagai KP. Danu mendengus. Paling juga perusahaan cangkang punya pejabat. Kita tidak perlu khawatir. Jangan anggap enteng, Danu, balas Pak Sadewa tegas. Saya mau tim kamu cari tahu semua tentang Niti Sastra Group ini. Siapa orang di belakangnya? Apa strategi mereka? Saya mau laporan lengkap di meja saya minggu depan. Rapat itu berakhir. Danu kembali ke mejanya dengan perasaan kesal. Munculnya saingan baru ini mengacaukan rencananya untuk sebuah proyek besar yang sedang ia incar. Ia mengambil spidol dan menulis di papan tulis di ruangannya. Huruf-huruf kapital yang tegas. Analisis kompetitor. PT Niti Sastra Group. IO. KP. Ia menatap tulisan itu dengan geram, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang menatap nama perusahaan yang didirikan oleh istrinya, dan inisial dari wanita yang tidur di kamar sebelah setiap malam. Ia sedang ditugaskan untuk menyelidiki misteri, yang jawaban sesungguhnya ada di rumahnya sendiri. Bulan-bulan berikutnya adalah periode transformasi total bagi Kinanti. Ia secara resmi pindah dari rumahnya bersama Danu. Alasannya sederhana dan logis. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di dekat pusat kota agar lebih mudah mengurus Bude Lastri yang sekarang dirawat di Jakarta. Danu, yang sudah tidak peduli dan sibuk dengan dunianya sendiri bersama Sania, menyetujuinya tanpa banyak tanya. Baginya, itu justru sebuah kelegaan. Apartemen kecil itu sebenarnya adalah markas besar sementara PT Niti Sastra Group. Dari sana, Kinanti bekerja siang dan malam. Ia merekrut tim inti, orang-orang terpilih dari jaringan lamanya yang ia percaya loyalitas dan kemampuannya. Dengan dana dari Phoenix Capital, Niti Sastra Group bergerak cepat dan agresif. Mereka tidak membuat keributan di media, tetapi pergerakan mereka di pasar terasa signifikan. Beberapa klien kecil yang tadinya diincar oleh perusahaan Danu, tiba-tiba beralih ke Niti Sastra. Di kantornya, Danu semakin frustrasi. Nama Niti Sastra dan inisial KP menjadi momok baginya. Setiap kali ia hampir mencapai kesepakatan, perusahaan misterius itu seolah sudah selangkah lebih maju. CEO mereka ini seperti hantu. Tidak pernah muncul di acara publik, tidak ada fotonya di internet, tapi strateginya selalu jitu. Keluh Danu pada Pak Sadewa. Pak Sadewa hanya menatapnya dengan tatapan penuh arti. Mungkin kamu hanya kurang teliti mencari, Danu. Puncak dari persaingan ini adalah saat pemerintah membuka tender untuk proyek pengembangan sistem teknologi terpadu untuk ibu kota baru. Proyek ini bernilai triliunan rupiah. Sebuah proyek penentu yang akan mengukuhkan posisi pemenangnya sebagai pemimpin industri selama dekade berikutnya. Semua perusahaan besar ikut serta, dan setelah melalui seleksi ketat, hanya 2 finalis yang tersisa, PT Citra Gemilang Nusantara dan PT Niti Sastra Group. Hari perhitungan telah ditetapkan. Kedua perusahaan akan memberikan presentasi final di hadapan Dewan Konsorsium Proyek, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan investor. Pagi di hari penentuan itu, 2 dunia yang berbeda bergerak secara paralel. Di apartemennya yang modern dan minimalis, Kinanti bersiap. Ia mengenakan setelan celana berwarna abu-abu arang yang dijahit khusus, dengan blus sutra berwarna gading di dalamnya. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang elegan. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang tajam. Saat ia menatap cermin, ia melihat seorang pemimpin. Tenang,
fokus, dan siap untuk menang. Sementara itu, di rumah klaster mereka, Danu bersiap dengan penuh ketegangan. Ia mondar-mandir di kamar. Dasinya terasa mencekik. Ini meeting paling penting dalam hidupku, Kinan. Katanya di telepon pada Kinanti, sebuah panggilan formalitas yang jarang ia lakukan. Kalau proyek ini berhasil, aku bisa langsung naik jadi direktur. Semoga sukses, Mas. Jawab Kinanti dari seberang. Suaranya terdengar datar. Ia sedang berada di dalam mobil, dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Lokasi presentasi adalah sebuah hotel mewah di pusat kota. Danu, Pak Sadewa, Sania, dan tim inti mereka tiba lebih awal. Mereka duduk di ruang tunggu yang disediakan. Wajah mereka tegang. Sania mencoba menenangkan Danu dengan mengusap lengannya. Kita pasti bisa. Kita lebih berpengalaman dari perusahaan kemarin sore itu. Danu mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Siapa sih sebenarnya KP ini? Aku benar-benar penasaran seperti apa tampangnya. Pasti wanita tua yang galak. Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang rapat utama terbuka. Perwakilan konsorsium mempersilakan tim dari PT Citra Gemilang Nusantara untuk masuk. Mereka mengambil tempat duduk di sisi kanan meja berbentuk U yang besar. Kursi di seberang mereka masih kosong. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Tim dari Niti Sastra Group masuk. Seorang pria parubaya yang menjadi direktur operasional, seorang wanita muda yang menjadi direktur keuangan, dan beberapa staf. Mereka semua tampak profesional dan tajam. Tapi pusat perhatian Danu tertuju pada sosok terakhir yang melangkah masuk. Waktu seolah melambat bagi Danu. Ia melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam yang elegan melangkah di karpet tebal. Lalu pandangannya naik ke setelan abu-abu arang yang memancarkan aura kekuasaan. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan saat ia melihat siluet tubuh yang terasa familiar itu. Dan akhirnya, pandangannya sampai pada wajahnya. Dunia Danu berhenti berputar. Udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Wanita yang berjalan dengan penuh percaya diri ke kursi utama di seberang meja. Wanita yang menjadi pusat dari semua kekaguman dan misteri. Sang CEO jenius berinisial KP, adalah Kinanti. Istrinya. Wanita yang ia sebut Bibi di rumah. Wanita yang ia anggap tidak mengerti apa-apa soal dunia kerja. Wanita yang ia curigai berselingkuh karena pergi ke coworking space. Wajah Danu pucat pasi. Ia merasa darahnya surut dari wajahnya. Tangannya dingin. Ia menjatuhkan pulpen yang ia pegang, menimbulkan suara kecil yang tenggelam dalam keheningan syoknya. Di sebelahnya, Sania ternganga. Matanya membelalak tak percaya, seolah baru saja melihat hantu. Wanita sederhana yang ia ejek di pesta makan malam itu kini duduk di singgasana yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa tidak percaya di wajahnya cepat berubah menjadi kilatan amarah dan rasa terhina yang luar biasa. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah Pak Sadewa. Sejak lama ia sudah menduga. Sejak malam jamuan makan itu, ia tahu ada sesuatu yang istimewa pada diri Kinanti. Ia melihat kecerdasan di balik kesabarannya. Kini, semua kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Sebuah senyum tipis yang penuh kekaguman terukir di bibirnya. Ia melirik Danu yang tampak hancur, lalu kembali menatap Kinanti dengan hormat. Kinanti sepenuhnya sadar akan efek kehadirannya. Saat ia berjalan menuju kursinya, tatapannya menyapu seluruh ruangan, dan sempat bertemu dengan mata Danu yang kosong selama sepersekian detik. Di matanya tidak ada dendam, tidak ada kemenangan, yang ada hanya ketenangan seorang profesional yang datang untuk bekerja. Dan ketenangan itulah yang terasa paling menghancurkan bagi Danu. Pimpinan konsorsium mengetuk meja dengan pulpennya. Baik, terima kasih atas kehadiran tim dari PT Citra Gemilang Nusantara dan PT Niti Sastra Group. Sebelum kita memulai presentasi, mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari masing-masing pimpinan tim. Dari Niti Sastra, kami persilakan, Ibu Direktur. Semua mata tertuju pada Kinanti. Ia berdiri dengan anggun, gerakannya penuh keyakinan. Ia menatap lurus ke arah pimpinan konsorsium, namun ia tahu tatapan suaminya yang hancur dan tatapan Sania yang penuh kebencian tertuju padanya. Ia tersenyum tipis, senyum seorang pemenang. Terima kasih. Selamat pagi. Suaranya terdengar jelas dan mantap, memenuhi seluruh ruangan.
Nama saya Kinanti Prameswari, Chief Executive Officer dari Niti Sastra Group. Sebuah kehormatan bagi kami untuk berada di sini hari ini. Nama itu. Namanya yang diucapkan dengan jabatan setinggi itu, di panggung sebesar ini, adalah gema dari Palu Hakim yang baru saja mengetuk, menyatakan akhir dari dunia Danu Wibisono. Pertunjukan telah berakhir, dan tirai baru saja terbuka untuk babak baru kehidupan Kinanti. Nama, Kinanti Prameswari, yang diucapkan dengan lantang di ruang rapat itu memiliki efek seperti sebuah ledakan bom sunyi. Getarannya tidak merusak gedung, tetapi menghancurkan realitas Danurdara Wibisono hingga menjadi debu. Untuk beberapa detik pertama, ia tidak bisa bergerak. Otaknya menolak untuk memproses informasi visual yang ditangkap matanya. Wanita yang berdiri dengan penuh wibawa di seberang meja itu adalah istrinya, tetapi pada saat yang sama, ia adalah orang yang benar-benar asing. Presentasi pun dimulai, dan pertunjukan horor bagi Danu baru saja mencapai puncaknya. Tim Niti Sastra Group maju lebih dulu. Kinanti tidak banyak bicara di awal. Ia mempersilakan Direktur Operasional dan Keuangannya untuk memaparkan detail teknis dan finansial. Timnya bekerja seperti orkestra yang padu. Setiap orang adalah maestro di bidangnya. Mereka menyajikan data yang solid, strategi yang inovatif, dan analisis risiko yang mendalam. Kemudian, tibalah giliran Kinanti untuk berbicara. Ia maju ke depan podium, bukan untuk memaparkan angka, melainkan untuk menjual sebuah visi. Ia berbicara tentang bagaimana proyek ini bukan sekadar tumpukan beton dan kabel fiber optik, melainkan tentang membangun sebuah ekosistem digital yang akan memberdayakan jutaan rakyat Indonesia. Ia berbicara dengan kefasihan seorang orator ulung, matanya menyiratkan keyakinan yang tulus. Ia tidak hanya menguasai panggung, ia memilikinya. Para anggota konsorsium yang tadinya duduk dengan wajah datar, kini mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan saksama, beberapa bahkan mengangguk-angguk setuju. Setelah Kinanti selesai, tepuk tangan terdengar di ruangan itu. Bukan tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan tulus yang penuh kekaguman. Kini giliran tim PT Citra Gemilang Nusantara. Itu adalah sebuah malapetaka. Danu, yang seharusnya memimpin presentasi, tampak seperti orang linglung. Ia maju ke depan dengan langkah gontai, matanya kosong. Saat ia membuka mulutnya, kata-kata yang keluar terbata-bata. Ia kehilangan alur pikirannya. Data-data penting yang sudah ia hafal di luar kepala tiba-tiba lenyap dari ingatannya. Ia menatap Kinanti sekilas, dan yang ia lihat bukanlah istrinya, melainkan seorang raksasa bisnis yang siap melahapnya. Melihat Danu goyah, Sania mencoba mengambil alih. Namun, gayanya yang agresif dan terlalu fokus pada keuntungan finansial terasa dangkal dan dingin dibandingkan dengan presentasi Kinanti yang humanis dan visioner. Tim mereka tampak panik dan tidak terkoordinasi. Pak Sadewa berusaha menyelamatkan situasi dengan menjawab beberapa pertanyaan teknis, tetapi kerusakan sudah terjadi. Presentasi mereka terasa seperti pertunjukan sirkus yang kacau balau setelah sebuah pertunjukan balet yang anggun. Dewan konsorsium bahkan tidak perlu waktu lama untuk berdiskusi. Setelah tim Danu selesai, mereka hanya berbisik-bisik selama beberapa menit. Kemudian, pimpinan konsorsium berdiri. Terima kasih kepada kedua tim atas presentasinya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, kami telah mencapai keputusan. Dengan bangga kami mengumumkan bahwa proyek pengembangan sistem teknologi terpadu ini secara resmi kami berikan kepada PT Niti Sastra Group. Dunia Danu benar-benar berakhir saat itu juga. Ia melihat tim Kinanti saling menjabat tangan dan tersenyum profesional. Kinanti sendiri hanya mengangguk hormat kepada Dewan Konsorsium, menerima kemenangan besarnya dengan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan itulah yang paling menyakiti Danu. Ia berharap melihat ekspresi kemenangan yang congkak, ejekan, atau apapun. Tapi yang ia dapatkan hanyalah sikap profesional yang dingin, seolah ia dan perusahaannya hanyalah sebuah titik kecil dalam perjalanan besar Kinanti. Satu persatu orang mulai meninggalkan ruangan. Danu masih terpaku di kursinya, tidak sanggup bergerak. Pak Sadewa menepuk pundaknya. Ayo, Danu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini, katanya dengan suara pelan. Ada nada kasihan di dalamnya. Sania, di sisi lain, menatap Danu dengan tatapan jijik. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu jadi payah begitu di depan?
Bisiknya tajam sebelum pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian. Danu akhirnya tersadar. Ia harus bicara dengan Kinanti. Ia harus mendapatkan penjelasan. Dengan langkah panik, ia berlari keluar ruangan, menyusul Kinanti yang sedang berjalan menuju lift bersama timnya. "Kinanti, tunggu!" teriaknya, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Kinanti berhenti. Ia berbalik dan berkata pada timnya, "Kalian duluan saja ke mobil. Saya menyusul." Setelah timnya masuk ke dalam lift, ia menatap Danu dengan ekspresi datar, menunggu. Mereka berdiri dalam keheningan yang canggung di sudut lobi yang sepi. Danu menatap istrinya, seolah baru pertama kali melihatnya. "Kinan, bagaimana? Bagaimana semua ini bisa terjadi?" "Niti Sastra, KP. Itu kamu?" Suaranya bergetar. "Iya, itu aku," jawab Kinanti singkat. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa kamu melakukan ini semua di belakangku?" "Bilang padamu?" Kinanti tertawa kecil, tawa tanpa rasa geli. "Bilang apa, Danu?" "Bilang kalau Bibi yang bantu-bantu di rumah ini sedang membangun perusahaan? Bilang kalau istri yang menurutmu tidak mengerti dunia kerja ini sedang merancang proposal bisnis bernilai triliunan? Kamu tidak akan percaya. Kamu hanya akan menertawakanku." Danu tersentak. Setiap kata Kinanti adalah tamparan. Jadi ini semua balas dendam? "Kamu melakukan semua ini hanya untuk mempermalukanku?" tanyanya dengan putus asa. Kinanti menggeleng pelan. "Awalnya, mungkin iya. Rasa sakit hatiku adalah bahan bakar pertamaku. Tapi di tengah jalan, aku sadar ini bukan lagi tentangmu. Ini tentangku. Ini tentang mengambil kembali hidupku yang pernah aku buang demi orang yang salah. Penghinaanmu malam itu bukanlah alasan kesuksesanku, Danu. Itu hanyalah pelatuknya. Senjatanya, kemampuanku, sudah aku miliki sejak dulu. Kamu saja yang terlalu buta untuk melihatnya." Mendengar itu, Danu hancur. Ia sadar ia tidak punya apa-apa lagi. Kemarahannya lenyap, digantikan oleh penyesalan yang begitu dalam hingga menyesakkan napas. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Kinanti. "Kinan, maafkan aku," isaknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pria arogan itu kini menangis seperti anak kecil. "Aku salah besar. Aku buta. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa perbaiki ini. Kita mulai dari awal. Kesuksesanmu ini juga kesuksesan kita bersama, kan? Sebagai suami istri." Ia bahkan mencoba mengklaim sebagian dari kemenangan itu. Aku yang mendorongmu jadi lebih baik, kan? Dengan caraku." Kinanti menarik tangannya dengan perlahan namun tegas. Tatapannya yang tadi dingin kini berubah menjadi tatapan kasihan. "Kamu masih tidak mengerti juga, ya?" katanya lembut. "Tidak ada lagi kita, Danu. Sudah lama tidak ada. Dan jangan pernah berani-beraninya kamu mengklaim ini sebagai kesuksesan kita bersama. Kamu tidak ada di sana saat aku begadang sampai subuh. Kamu tidak ada di sana saat aku harus berjuang meyakinkan investor. Kamu ada di mana, Danu? Oh, iya. Kamu sedang perjalanan dinas ke Bandung." Nama Bandung disebut dengan penekanan yang membuat wajah Danu semakin pucat. Ia ketahuan. "Sudah selesai," kata Kinanti lagi. Suaranya kini kembali tegas. "Semuanya sudah selesai." Ia membuka tas kerjanya yang elegan dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang sama sekali tidak terlihat seperti dokumen bisnis. "Aku juga punya proposal terakhir untukmu," ujarnya sambil menyerahkan amplop itu ke tangan Danu yang gemetar. Danu membukanya perlahan. Di dalamnya, setumpuk kertas dengan kop surat dari sebuah kantor pengacara. Surat gugatan cerai. Di halaman terakhir, di atas meterai, tertera tanda tangan Kinanti yang tegas dan rapi. "Aku sudah menandatanganinya," kata Kinanti. "Di dalamnya juga ada surat perjanjian pembagian harta. Kamu boleh ambil rumah dan mobilnya. Aku tidak butuh itu semua. Aku hanya butuh kebebasanku kembali. Aku harap kamu bisa kooperatif dan segera menandatanganinya juga." Danu menatap kertas-kertas itu, lalu menatap Kinanti.
Wanita di hadapannya bukan lagi istrinya. Ia adalah kekuatan alam yang tidak bisa ia hentikan. Kinajan. Pintanya lemah. Selamat tinggal, Danurdara, kata Kinanti, memanggil nama lengkapnya untuk terakhir kali. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar lobi hotel tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya membawanya semakin jauh dari masa lalunya yang kelam, dan semakin dekat menuju masa depannya yang cemerlang. Danu ditinggalkan sendirian di sudut lobi, memeluk amplop coklat itu seperti memeluk batu nisan dari pernikahannya. Di kantornya, berita kekalahan telak mereka sudah menyebar. Kisah tentang Bibi di rumah, yang ternyata adalah CEO saingan mereka menjadi legenda instan, bahan tertawaan yang memalukan. Karirnya tamat. Sania sudah mengiriminya pesan singkat, "Jangan hubungi aku lagi." Teman-temannya menjauh. Ia kembali ke rumah mereka malam itu. Rumah yang kini terasa seperti museum kosong. Ia duduk di ruang makan yang gelap. Di meja tempat ia pernah menghina istrinya. Ia memegang surat cerai itu, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari dengan jelas apa yang telah ia hilangkan. Bukan hanya seorang istri, tapi sebuah permata yang tak ternilai, yang ia sendiri telah lempar ke dalam lumpur. Dan penyesalan, betapapun besarnya, tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh bagi yang satu, dan menjadi algojo bagi yang lain. Bagi Kinanti Prameswari, 1 tahun itu adalah periode kebangkitan yang luar biasa. PT Niti Sastra Group, di bawah kepemimpinannya, tidak hanya berhasil menjalankan proyek ibu kota dengan gemilang, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu firma investasi dan konsultan paling disegani di Asia Tenggara. Wajah Kinanti kini sering muncul di sampul majalah bisnis terkemuka. Mereka menjulukinya The Quiet Strategist, atau Sang Macan yang Terbangun. Ia menjadi simbol pemberdayaan, sumber inspirasi bagi banyak wanita yang merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak memuaskan. Ia tidak lagi tinggal di apartemen sementaranya. Ia kini menempati sebuah gria tawang, penthouse, yang elegan di jantung kota Jakarta, dengan pemandangan cakrawala yang tak terbatas. Namun, kemewahan itu tidak mengubahnya. Ia tetap Kinanti yang rendah hati, yang lebih suka menghabiskan akhir pekannya dengan membaca buku di taman atau mencoba resep baru di dapurnya yang modern, bukan untuk melayani siapapun, tetapi untuk kesenangannya sendiri. Lingkaran pertemanannya kini diisi oleh orang-orang yang tulus menghargai dan mendukungnya. Bu Ratih menjadi penasihat pribadinya, teman diskusinya dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan suatu hari, sebuah kejutan terjadi. Pak Sadewa, setelah mengabdi puluhan tahun di PT Citra Gemilang Nusantara, memutuskan untuk pensiun dini. Ia merasa perusahaan itu sudah tidak lagi memiliki integritas yang sama. Seminggu setelah pensiun, ia menghubungi Kinanti. "Saya dengar Anda sedang mencari penasihat senior untuk dewan direksi Anda," kata Pak Sadewa di telepon. "Apakah Bapak tertarik?" tanya Kinanti langsung, dengan senyum di wajahnya. "Saya tidak akan menelepon Anda jika tidak," jawab Pak Sadewa. Kini, pria bijaksana yang dulu menatapnya dengan simpati di meja makan itu, duduk di seberang meja rapatnya sebagai salah satu orang kepercayaannya. Sebuah aliansi yang dibangun di atas fondasi rasa hormat yang tulus. "Saya selalu tahu Anda punya potensi luar biasa sejak malam itu, Kinan," kata Pak Sadewa suatu hari. "Danu adalah orang paling bodoh yang pernah saya kenal karena membiarkan permata seperti Anda pergi." Di sisi lain kota, kehidupan Danurdara Wibisono berjalan ke arah yang berlawanan. Setelah dipermalukan habis-habisan, ia dipaksa untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namanya sudah tercemar di industri. Tidak ada perusahaan besar yang mau merekrutnya. Ia harus menjual rumah dan mobil mewah mereka untuk menutupi gaya hidupnya yang tidak lagi bisa ia pertahankan. Ia kini tinggal sendirian di sebuah apartemen sewaan yang sempit di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang jauh di bawah standar hidupnya dulu. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini lebih sering terlihat kuyu dengan kemeja yang sedikit lusuh. Ia kehilangan segalanya: karir, status, kekayaan, dan yang terpenting, keluarga. Sania telah lama menghilang. Kabarnya sudah menemukan mangsa baru yang lebih menjanjikan. Teman-temannya yang dulu selalu memujinya, kini bahkan tidak membalas pesannya.
Ia hidup dalam sepi, ditemani oleh satu hal yang selalu setia, penyesalan. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka untuk sesaat. Kinanti sedang duduk di sebuah kafe bandara, menunggu penerbangan untuk perjalanan bisnis ke Tokyo. Ia tampak bersinar, mengenakan mantel kasmir yang simpel namun mahal, sedang tertawa kecil saat berbicara di telepon dengan salah satu direkturnya. Dari kejauhan, di dekat gerai makanan cepat saji, Danu melihatnya. Ia baru saja tiba dari perjalanan sales keluar kota yang melelahkan. Ia melihat Kinanti, dan dunia di sekelilingnya seolah memudar. Wanita itu tampak begitu bahagia, begitu berkuasa, begitu jauh dari jangkauannya. Ia terlihat seperti bintang di langit, sementara dirinya hanyalah kerikil di tanah. Ada dorongan sesaat di dalam dirinya untuk menghampiri, untuk sekadar menyapa, untuk mengatakan sesuatu. Tapi apa? Minta maaf lagi? Mengatakan bahwa ia menyesal? Semua kata-kata itu terasa murah dan tidak ada artinya. Ia melihat dunia Kinanti yang baru, dunia yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan, dan ia sadar betul, tidak ada lagi tempat untuknya di sana, bahkan sebagai penonton sekalipun. Dengan hati yang berat, ia berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan, menghilang di tengah keramaian. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Kinanti berdiri di balkon Gria Tawangnya. Angin malam membelai wajahnya. Gemerlap lampu kota Jakarta terhampar di bawahnya seperti lautan bintang. Ia tidak lagi memikirkan Danu. Pria itu hanyalah sebuah bab dalam buku kehidupannya yang sudah lama ia tutup. Ia tidak membencinya. Ia hanya tidak lagi memedulikannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Ratih. Jangan lupa besok pagi kita jadi pembicara di konferensi pemberdayaan perempuan. Ribuan orang sudah menunggumu. Kinanti tersenyum. Hidupnya kini penuh makna. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk memenuhi potensinya sendiri dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ia menatap fajar yang perlahan mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit yang gelap dengan semburat jingga dan emas. Itu bukan sekadar pergantian hari. Itu adalah fajar yang baru. Fajar yang sepenuhnya menjadi miliknya, yang ia raih dengan kekuatan, kecerdasan, dan keberaniannya sendiri. Dan di bawah langit yang cerah itu, ia siap untuk terbang lebih tinggi lagi.